Jadi kalau memang kalau Permentan sebelumnya ada di Permendag, ya itu ada BUMDes. Nah di Perpres terbaru itu tidak ada BUMDes, Bu ya. Jadi mungkin Gapoktan memiliki urutan pertama terkait dengan nanti penyaluran pupuk ke petani. Nah, secara umum misalkan nanti Gapoktan itu akan dipersyaratkan sama dengan KPL terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, mungkin ya, terus izin-izin yang ada dalam sistem seperti OSS, tanda daftar gudang. Kayaknya mungkin nanti sama persis persyaratannya akan disyaratkan terhadap Gapoktan. Apabila memang ada distributor atau kios yang memang tidak sesuai dengan juknis itu, maka akan kami tindak tegas. Jadi kalau sekarang dikembalikan ke Gapoktan, mungkin petani lebih dekat, lebih tahu, nanti juga kan kontrolnya lebih ini kan, situasi apapunnya kan gitu, situasi petani tanam dan petani belum tanam kan gitu, sampai kan rumahnya kan bakal tahu kan kalau Gapoktan. Nah, kalau sekarang ujug-ujug dikembalikan ke Gapoktan, ini akan timbul masalah, kan gitu. Masalahnya apa? Karena kesiapan di lapangan itu belum siap, kan gitu. Kalau secara Gapoktan kami, walaupun besok mau dilaksanakan oke-oke saja, tapi yang lain kan gitu, itu belum siap, kan gitu. SDM, modal, tempat, kan itu harus ada dulu, kan gitu. Terus nantinya kan ini gak langsung ke PI. Nah, kalau sekarang dirubah, modal belum siap, tempat belum siap, nah transportasinya belum siap, bisa-bisa pupuk langka di petani. Kebanyakan persepsi petani bahwa menyusun EK itu menjadi tugas PPL. Sebenarnya dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, memang itu menjadi tugasnya petani dan kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Obatan Obrolan Tani Kota Intan bersama saya Lia. Obatan selalu menghadirkan informasi seputar tokoh, inovasi, dan program-program pertanian di Kabupaten Garut. Sobat Tani, mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Melalui kebijakan ini, pemerintah tentunya berupaya menciptakan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan. Namun demikian, perubahan kebijakan ini tentu menghadirkan berbagai tantangan. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kami menghadirkan narasumber dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam tata kelola pupuk bersubsidi ini. Narasumber pertama yaitu Pak Reza, Ketua Pokja Pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Makasih. Apa kabar, Pak? Baik, Lia. Lalu narasumber yang kedua, Bapak Sidarta. Beliau adalah manajer Jabar 2 PT Pupuk Indonesia. Kemudian narasumber yang ketiga yaitu Bapak Sumarna. Ketua Gapoktan Mitra Tani Desa Dangder, Kecamatan Banyuresmi. Selamat datang Bapak-bapak di Obatan. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Tanpa berlama-lama, mari kita diskusi dengan narasumber ini. Yang pertama, Pak Reza. Pak, beberapa poin penting dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 ini, diantaranya adalah perubahan mekanisme penyaluran, kemudian pendataan berbasis sistem elektronik atau ERDKK, lalu pengawasan yang lebih ketat, serta masa transisi penyaluran. Apa saja kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai peraturan baru ini? Ya, yang pertama memang Bu Lia, sesuai dengan Permentan 10 tahun 2022, ya, bahwa memang petani itu yang berhak mendapatkan alokasi bersubsidi adalah petani yang memang secara luasan itu maksimal 2 hektar dalam 1 tahun. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang petani yang masuk dalam kelompok tani itu diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan subsidi. Nah, setelah itu memang ada beberapa komoditas yang terbaru menurut Permentan nomor berapa? Nomor 4 tahun 2025 terkait sekarang ada tambahan untuk komoditas. Yang tadinya memang di Permentan 10 2022 ada 9 komoditas. Nah, di Permentan nomor berapa? 4 2025 memang ada tambahan 1 komoditas khususnya untuk tanaman pangan. Apa itu saja itu, Pak? ubi kayu. Ubi kayu. Singkong ya. Singkong. Karena memang latar belakang dari sini memang banyak
provinsi yang memang populasi tanam daripada komoditas ubi kayu itu sangat besar. Jadi memang komoditas itu memang layak dimasukkan karena memang tanaman ini contohnya di Kabupaten Garut itu tersebar di 42 kecamatan. Gitu. Kapan itu dimasukkannya? Karena mungkin yang update tahun kemarin belum ya Pak? Ya belum. Jadi memang update untuk petani terkait komoditas yang baru ini akan berjalan di tahun berjalan 2025. Nah, seiring memang nanti perubahan komoditas ini nanti Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pupuk dan Pestisida itu akan memberitahukan terhadap kabupaten kota terkait dengan update data RDKK. Apakah semua kabupaten akan mendapatkan alokasi komoditas tambahan itu atau sampai saat ini kita hanya baru tertuang dalam Permentan nomor 4 2025 hanya ubi kayu. Nah, terkait dengan tersebarnya di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu belum ada regulasinya. Lalu bagaimana verifikasi data petani dalam RDKK Pak? Apakah ada kemungkinan petani yang betul-betul membutuhkan tapi belum terdaftar atau tidak terdaftar? Nah, memang tidak hanya untuk ubi kayu Bapak Ibu semua. Jadi memang terkait dengan verifikasi data, ujung tombak kita penyuluh di lapangan memang harus secara reguler atau berkala memang melakukan verifikasi. Baik itu administratif maupun verifikasi ke lapangan, Bu Lia. Itu emang harus dilakukan. Jadi tanpa memang verifikasi ke lapangan kita tidak akan mendapatkan database memang yang betul-betul valid, Bu Lia. Gitu. Kalau dulu update-nya itu kan 1 tahun 1 kali. Nah, kalau untuk regulasi terbaru bagaimana Pak? Nah, terkait dengan update, jadi memang kemarin pengarahan dari Kementan melalui Zoom bahwa memang masih banyak petani yang memang NIK-nya belum padu padan. Nah, ini disarankan memang ke semua penyuluh yang ada di lapangan, khususnya di Kabupaten Garut, terkait dengan verifikasi data petani ke lapangan itu wajib dilaksanakan. Dan itu sesuai dengan hasil kemarin memang tahun berjalan itu kalau tidak salah 4 bulan sekali. Jadi setiap 4 bulan sekali nanti Kementan akan membuka dashboard RDKK dan itu bisa dilakukan pengupdatean data petani. Jadi update bisa terus-menerus dilaksanakan ya Pak? Iya. Betul. Pertanyaan selanjutnya ke Pak Sidarta dari PTPI. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dari PTPI hingga sampai ke Gapoktan atau BUMDes sesuai dengan Perpres yang baru ini Pak? Apakah petani masih bisa membeli langsung dari KPL seperti sebelumnya, mengingat banyak petani yang mungkin masih bekerja sama dengan baik dengan KPL di daerahnya? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita baca di Perpres nomor 6 tahun 2025 memang khususnya pasal 12 ya Bu ya, itu penyaluran atau titik serahnya itu yang pertama adalah di Gapoktan, Pokdatan, setelah itu KPL, dan ada koperasi-koperasi yang memang specialized di pertanian. Nah, apakah tahun ini masih bisa menebus atau membeli pupuk di KPL? Bisa, pertanyaannya bisa Bu. Dan sampai dengan saat ini pun kami PT Pupuk Indonesia itu masih menunggu peraturan turunan Bu. Karena Perpres nomor 6 tahun 2025 ini kan payungnya Bu ya. Nah, untuk dari Kementerian Pertanian pun kami masih menunggu permentannya seperti apa, dari tata cara kelola penyaluran distribusi dari kami produsen ke titik serah itu untuk tahun-tahun sebelumnya itu kan diatur oleh Permendak. Nah, kami juga menunggu peraturan Permendaknya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah Juknis. Juknisnya nanti itu seperti apa. Jadi untuk tahun ini atau untuk yang sekarang Bu ya, khususnya di bulan ini itu kami masih menggunakan sistem existing dalam penyaluran pupuk ke petani. Masih di KPL berarti ya? Betul, Ibu. Betul. Adakah perbedaan utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebelum dan sesudah terbitnya Perpres ini, Pak? Mungkin jadi berdasarkan Permendak itu tata distribusinya itu untuk yang kemarin Bu ya, yang sebelum terbit Perpres itu memang dari produsen, gudang lini 3 produsen, gudang lini 3 distributor, ke kios dan ke petani. Namun untuk nanti ke depannya mungkin sisi distributor ini kami di Pupuk Indonesia itu ditugaskan untuk menyalurkan langsung Bu, ke Gapoktan atau KPL. Jadi mungkin perbedaannya di situ Bu. Jadi ada satu rantai pasok yang memang kita ditugaskan secara langsung nanti ke.
Baik, saya kembali lagi ke Pak Reza, Pak. Bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Garut ini memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Gapoktan sesuai dengan Perpres ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat, mengingat kesiapan dan kapasitas kelembagaan Gapoktan yang sekarang masih tentunya bertahap untuk dipersiapkan terkait dengan manajemen distribusi, administrasi maupun transisinya. Iya. Jadi memang waktu kemarin di bulan Januari memang bidang PSDM ya, peningkatan sumber daya manusia Dinas Pertanian, memang kemarin ada arahan untuk menginventarisir semua Gapoktan yang ada di Kabupaten Garut. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang harus ada penguatan kelembagaan di Gapoktan. Nah, jadi memang dari bulan Januari sampai dengan sekarang mungkin terkait dengan Gapoktan ini menjadi isu yang strategis di masyarakat terkait dengan banyaknya yang ingin menjadi penyalur pupuk. Nah, terkait penguatan Gapoktan nanti bidang BPSDM ya, bidang sumber daya. Nah, itu mungkin akan melakukan penguatan kelembagaan di hampir semua 42 kecamatan. Tapi itu tidak terlepas mungkin dengan nanti juknis yang akan diterbitkan oleh Kementan. Karena memang untuk ke depan dengan adanya Gapoktan sebagai penyalur pupuk, nah sementara juknis yang tertuangnya belum ada Bu Lia. Jadi kita menunggu sambil kita mempersiapkan mungkin Gapoktan yang akan bergabung dalam penyaluran pupuk. Saya kira gitu. Selain Gapoktan, apakah betul ada BUMDes juga Pak? Bisa. Nah, kalau di Perpres terbaru itu yang pertama urutan terakhir itu Gapoktan. Yang kedua itu Kopdakan ya. Pokdatan. Nah, yang ketiga adalah pengecer, yang keempat koperasi. Jadi kalau memang kalau Permentan sebelumnya ada di Permendag ya itu ada BUMDes. Nah, di Perpres terbaru itu tidak ada BUMDes Bu ya. Jadi mungkin Gapoktan memiliki urutan pertama terkait dengan nanti penyaluran pupuk ke petani. Oke, lalu apa tanggung jawab Gapoktan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi Pak? Apakah ada pelatihan khusus dari Dinas Pertanian? Nah, sampai saat ini belum ada Bu Lia. Nah, secara umum misalkan nanti Gapoktan itu akan dipersyaratkan sama dengan KPL terkait dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, mungkin ya, terus izin-izin yang ada dalam sistem seperti OSSS, tanda daftar gudang. Kayaknya mungkin nanti sama persis persyaratannya akan disyaratkan terhadap Gapoktan. Hanya mungkin ini dasarnya kelembagaan petani. Nah, mungkin kita sebagai pemerintah mungkin harus melakukan penguatan kelembagaan yang lebih ekstra terhadap Gapoktan Bu Lia. Karena tugasnya berat ya Pak. Ya, tugasnya sangat berat gitu ya. Karena memang nanti penyaluran pupuk kan ya bukan 1-2 petani, itu kan melibatkan banyak petani gitu Bu Lia. Oke. Selanjutnya saya ke Pak Suparna sebagai perwakilan Gapoktan ya. Bagaimana kesiapan Gapoktan Bapak dalam menjalankan peran baru tentunya ini sebagai penyalur pupuk bersubsidi sesuai dengan kebijakan pemerintah, Perpres maupun dari Kementerian Pertanian, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama perwakilan Gapoktan yang ada di Kecamatan Banyuresmi, khususnya Desa Dangder. Jadi kalau berbicara kesiapan Gapoktan Desa Dangder, kami siap sebetulnya secara kelembagaan, secara finansial dan alat kelengkapan kami siap kalau itu Gapoktan bersama. Tapi kalau berbicara umum, kami juga melihat banyak persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi kan gitu. Itu mungkin kalau kesiapan kan gitu. Oke. Jadi apakah dari sisi kesiapan itu Gapoktan sudah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan dari stakeholder yang terkait tentang tata kelola pupuk subsidi ini, Pak? Belum ada sosialisasi, baru informasi itu juga dari media sosial kan gitu. Jadi bahwa penyaluran pupuk itu akan dialihkan ke Gapoktan, jadi tidak akan melalui distributor. Nah itu, jadi belum ada peraturan atau sosialisasi atau pelatihan belum ada. Apakah dari pihak penyuluh pertanian atau UPT Pertanian sudah ada perbincangan atau obrolan dengan Gapoktan, Pak? Udah kalau dari penyuluh. Nah, jadi penyuluh juga nanti ke depan bilangnya akan disalurkan pupuk itu melalui Gapoktan kan gitu. Oke. Nah, ini sebelum ke Pak Sidarta, saya ke Pak Reza lagi nih. Bagaimana jika ada Gapoktan yang belum siap menjalankan peran sebagai penyalur pupuk bersubsidi ini? Nah, itu kan diperuntukannya ya. Yang pertama adalah Gapoktan, yang kedua adalah Kopdakan ya. Pokdakan. Pokdakan.
Pokdatan. Yang ketiga pengecer. Nah, posisi pengecer sama dengan kios pengecer lengkap, Bu Lia. Jadi memang peran pengecer ini mungkin kalau tidak ada kesiapan dari Gapoktan, ini masih ada, Bu. Nah, jadi peran KPL nanti kalau misalkan Gapoktan yang yang diserahkan terhadap satu desa merasa tidak mampu secara finansial, sarana prasarana, SDM, mungkin peran KPL nanti masih ada di situ. Adakah informasi tentang berapa lama waktu yang harus diambil untuk mempersiapkan, atau ada batas waktunya nggak Pak? Nah, ini belum harus ada, siap. Bu Lia. Ini belum ada ya. Jadi memang waktu persiapan Gapoktan menjadi penyalur pupuk ini belum ada regulasinya dan belum ada juknisnya. Wacana-wacana yang kemarin kan sementara yang sekarang katanya di bulan Juli, tapi ya, SPJB yang dibuat KPA dengan distributor itu masih 1 tahun kan begitu ya, dari data ya. Jadi SPJB antar distributor ke pupuk kujang masih 1 tahun, SPJB KPA dengan distributor masih 1 tahun kan, belum ada perubahan. Soalnya informasi terakhir itu kan isu-isu terkait 6 bulan katanya. Ya, isu pertama 6 bulan, tapi sampai saat ini kan SPJB KPA distributor ke pupuk masih 1 tahun ya, gitu kan ya. Oke. Baik, saya ke Pak Sidarta. Bagaimana PTPI menyesuaikan Pak sistem distribusi pupuk bersubsidi ini dengan adanya kebijakan baru penyaluran dari KPL ke Gapoktan? Iya, terima kasih. Jadi penyesuaian itu kami kembali lagi ke menunggu sebetulnya ke regulasi turunannya. Karena yang sekarang sedang terbitkan yang payungnya, Bu ya, turunannya belum. Nah, adapun nanti trial and error-nya itu di bulan depan, Ibu. Jadi setiap provinsi itu memang di pilot project kan satu. Untuk di Jawa Barat itu di Kabupaten Subang. Satu kabupaten dulu ya, per satu provinsi. Kabupaten dulu. Nah, di Subang itu nanti dengan mekanisme yang sesuai Perpres ini nanti pelaksanaannya seperti apa. Nah, ketika pilot project itu berlangsung, maka kami akan bisa mengevaluasi. Nah, dari evaluasi tersebut mungkin nanti mungkin di-develop ya Pak ya, peraturan-peraturan turunannya itu berdasarkan hasil dari evaluasi pilot project tersebut, Ibu. Apakah ada informasi berapa sampling di Subang nanti Pak untuk kalau sampling satu kabupaten full? Oh, semua full? Full. Oke, jadi lebih ini ya, lebih persiapannya lebih kuat kalau satu kabupaten full ya? Betul. Oke, lalu bagaimana bentuk koordinasi PTPI dengan Dinas Pertanian, kemudian distributor tentunya ya, sebagai mitra kerja dan lembaga lainnya dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini efektif di lapangan? Jadi kalau misalkan kami bersama stakeholder, Bu ya, yang pertama dari Kementerian Pertanian, itu memang kami tetap masih menunggu permentannya seperti apa. Lalu untuk dengan Kementerian Perdagangan kami juga masih menunggu, Bu, permendaknya seperti apa. Karena permendak itu juga penting karena itu adalah tata kelola distribusinya dari kami produksi pupuk sampai ke Gapoktannya ini, Bu. Lalu untuk ke dinas-dinas kabupaten nanti mungkin ke depannya kami juga berkoordinasi dengan teman-teman dinas kabupaten untuk Gapoktannya itu ada berapa dan kontaknya di mana, lokasinya di mana, kesiapannya dan siapa juga untuk Gapoktannya begitu. Mungkin itu, Bu. Oke, saya ke Pak Sumarna lagi, Pak. Apakah Gapoktan yang Bapak pimpin ini sudah melakukan inventarisasi nih Pak, kebutuhan apa saja untuk mendukung penyaluran pupuk? Tentunya ada sumber daya manusia, kemudian sarana dan prasarana, administrasi. Ini sejauh mana Pak persiapannya? Kalau kesiapan buat itu mah Gapoktan Mitra Tani udah siap karena sarana prasarana udah siap sebetulnya. Sudah berjalan udah ya berjalan usahanya. kan gitu. Jadi karena bukan mengurus di pupuk saja kan kami, jadi kami juga di hasil produksi kan gitu. Jadi udah jalan lah kan kalau Gapoktan kami itu kan gitu. Jadi kalau nanti jadi pindah penyaluran pupuk subsidi ke Gapoktan, kami tinggal jalan aja kan gitu. Oke. Berdasarkan surat dari Dirjen PSP apa tentang persyaratan administrasi Gapoktan sebagai penyalur itu sudah lengkap semuanya yang Gapoktan Bapak? Siap. Siap. Mungkin menunggu Gapoktan lain ya Pak Reza. Nah, iya betul. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Sumarna memang
tidak dapat disamaratakan di seluruh kecamatan Kabupaten Garut ya, karena memang kemampuan SDM, Tidak kemampuan sama. sarana prasarana kan berbeda gitu. Jadi memang nanti secara actionnya di lapangan menunggu juknis memang yang nanti akan diterbitkan Bu Lia. Oke. Gitu. Kalau misalkan gambaran ke depan Pak Reza, apakah mau berapa persen dulu mungkin Gapoktan yang siap, ataukah oke Garut semuanya siap? Ya, kayaknya gini, seperti kayaknya mungkin nanti akan seperti hukum alam Bu Lia ya. Nanti kita sodorkan nanti ini Perpres sudah ada. Nanti Gapoktan mungkin dicoba nanti seperti apa yang disampaikan Pak Sidarta. Nah, kan KPA juga tidak langsung hilang semua ya Pak ya. Nah, nanti bertahap. Nanti mungkin secara hukum alam nanti mungkin dalam rentang waktu evaluasi apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan nanti Gapoktan mana yang memang betul-betul siap berjalan terus, memang Gapoktan mana yang memang tidak siap gitu kan nanti bisa Tentu dapat nanti evaluasi. Verifikasinya harus ketat ya Pak. Soalnya ini kan betul. luar biasa gitu. Jadi memang verifikasinya itu berjenjang Bu Lia. Memang dari lapangan misalkan nanti penguatan kembali oleh PPL, nanti kita verifikasi oleh dinas, nanti dilaporkan secara berjenjang ke provinsi, nanti ke Kementan. Nah mungkin nanti dianalisa di Kementan dan secara bersama-sama dengan Pupuk Indonesia nanti akan menentukan apakah Gapoktan tersebut layak atau tidak, saya kira begitu. Oke. Apakah nanti ke depan Dinas Pertanian akan mengeluarkan program pendampingan untuk penguatan kelembagaan Gapoktan ini? Kayaknya iya. Nanti mungkin melalui bidang PSDM ya. Nanti mungkin akan ada kegiatan terkait pendampingan Gapoktan. Karena memang kalau misalkan regulasi Perpresnya sudah ada, Gapoktan sebagai urutan teratas penyalur pupuk bersubsidi, mau tidak mau ya penguatan kelembagaan harus dilaksanakan Bu Lia. Jadi selama apakah nanti tanpa anggaran atau misalkan dengan anggaran, sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai Dinas Pertanian, sebagai mitra petani gitu. Apakah nanti mungkin secara ini gambaran Pak, kan yang sudah terlatih atau ahli dalam penyaluran ini KPL, apakah nanti akan ada kerjasama misalkan dalam bentuk pelatihan atau BIMTEK Gapoktan oleh KPL atau oleh mungkin? Nah itu belum ada Bu Lia. Jadi memang secara teknis terkait dengan penyaluran gitu ya. Jadi memang belum ada informasinya. Mungkin yang informasi yang sudah saya dengar ya terkait administrasi saja dulu. Jadi persyaratan yang disyaratkan nanti seperti apa, administrasi seperti apa. Nah itu memang harus dipenuhi Bu. Jadi memang nanti ke depan harus ada secara legal harus ada produk hukumnya. Apakah nanti bisa jadi Gapoktan itu berbentuk CP. Jadi memang harus resmi gitu. Tidak asal-asalan ya audit. Karena memang menyangkut nanti subsidi yang diberikan terhadap petani dari negara ya Pak. Oke. Lalu Pak Sidarta, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh PT PI untuk mengimplementasikan kebijakan mengingat sistem penyaluran yang dibangun ini tergolong baru sehingga penyalur pupuk bersubsidi di tingkat desa atau kelurahan dalam hal ini Gapoktan mampu menyalurkan pupuk kepada petani dengan sesuai peraturan yang berlaku. Iya. Jadi PT Pupuk Indonesia itu dalam langkah-langkahnya memang kami lagi-lagi Bu penyaluran pupuk bersubsidi itu memang dari A sampai Z itu kan dilakukan audit Bu ya. Betul. Kami harus ada dasar-dasar hukumnya. Dasar-dasar hukum yang sekarang terbit adalah Perpres. Nah itu kalau Permendaknya dalam tata distribusinya masih belum keluar dan Permentannya juga belum keluar, apalagi tadi juknisnya Pak belum keluar, ini sangat menjadi concern kami Bu. Sehingga mungkin nanti lagi-lagi kami akan belajar di saat trial and error itu Bu. Jadi di Kabupaten Subang itu nanti seperti apa, itulah nanti yang akan kebijakan-kebijakan itulah nanti yang akan timbul dari pilot project tersebut. Oke. Lalu dari PT PI sendiri adakah sistem pengawasan Pak untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini khususnya nanti ke Gapoktan gitu? Jadi sebetulnya untuk pengawasan existing itu kan sekarang ada IPUBERS ya Bu ya. IPUBERS itu kan memastikan bahwa penyaluran itu tepat sasaran ke petani. Yang dimana nanti petani itu kan harus ada KTP dan foto asli. Satu, yang kedua itu di sistem BCM kami mungkin nanti disesuaikan tepat jumlah agar tepat jumlah itu. Jadi misalkan untuk sebuah kecamatan itu tidak akan lebih salur tidak akan lebih salur. Lalu untuk yang ketiga itu ada semacam barcode Bu. Semacam barcode untuk memang itu tracking, tapi itu masih trial Bu.
Cuman pada prinsipnya apabila untuk yang dengan sistem existing penyaluran sekarang Bu ya, apabila memang ada distributor atau kios yang memang tidak sesuai dengan Juknis itu, maka akan kami tindak tegas. Nah, untuk yang sekarang dengan sistem sekarang, lagi-lagi kami masih mencari dan mengevaluasi Bu itu bagaimana formula yang paling ini. Okay. Apabila nanti penyaluran itu dilakukan ke Gapoktan. Pak Reza, nanti penyaluran pupuk bersubsidi ini kan Gapoktan di prioritas pertama. Nah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyaluran ini siapa? Nah, sampai saat ini kan ya peraturan Bupati tentang KP3 ya. Jadi memang itu belum ada perubahannya. Jadi sementara ini mungkin KP3 yang berperan untuk mengawasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi Bu Lia. Jadi memang ada unsur-unsur SKPD yang harus terlibat di situ, mungkin kepala UPT ujung terakhir di lapangan. Tapi sebenarnya semua stakeholder masyarakat sebenarnya harus bisa mengawasi pupuk bersubsidi. Karena misalkan kalau menunggu daripada tim atau misalkan PPL atau misalkan itu ya lebih bagus memang masyarakat juga harus sama-sama mengawasi Bu Lia. Oke. Mungkin sosialisasinya harus lebih ditingkatkan ya Pak, supaya masyarakat itu paham bahwa pengawasan pupuk ini tidak hanya dilakukan oleh instansi pertanian, tetapi juga oleh dinas-dinas yang lainnya. Iya, betul. Itu kan udah disampaikan ya waktu tahun 2024 kita kan sudah hampir sosialisasi di 42 kecamatan. Mungkin nanti ketika tugas KP3 itu mungkin disosialisasikan terhadap anggota petani yang lain, itu mungkin akan lebih bagus. Jadi sementara ini mungkin tahun kemarin waktu 2024 kita sosialisasi dengan kehadiran 20-30 orang per kecamatan, yang mungkin tidak akan tersampaikan hampir ke semua petani Bu Lia. Nah, itu mungkin nanti petugas juga harus berimprovisasi untuk menyampaikan informasi tersebut Bu Lia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh petani dan mungkin juga Gapoktan sebagai lembaga jika ada indikasi penyelewengan di lapangan, Pak? Nah, jadi memang yang terdekat itu memang terkait laporan itu terhadap petugas yang ada. Itu kan kalau di SKKP3 kan ada kepala UPT Bu. Gitu. Terus yang paling bawah terkait dengan tugas KP3 itu ada unsur polisi di Polsek. Itu. Jadi memang unsur itu memang yang dua memang yang diharapkan bisa menerima semua aduan dari petani. Nah, bentuk dari aduan petani tersebut kan kita tidak langsung harus menindak kan, harus dicek dulu, recheck kembali seperti apa. Nah, kesalahannya dari seperti apa kan itu nanti kalau istilah polisi itu olah TKP. Nah, olah TKP gitu ya. Apakah ini sumber datanya betul, informasinya betul, harus dibuktikan. Nah, jadi buktikan orangnya, ada saksinya, mungkin ada data barang buktinya itu Bu Lia. Saya kembali ke Pak Sumarna. Menurut Bapak, apa manfaat atau keuntungan yang diperoleh Gapoktan dengan adanya perubahan peraturan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Gapoktan sekarang, Pak? Nah, kalau manfaatnya itu petani lebih dekat sebetulnya, terus lebih ke kontrol kan gitu. Sementara yang sekarang kan petani itu menebus pupuk itu terlalu jauh kan. Kadang ada yang lebih dari 7 kilo, 10 kilo lintas kan desa ya, lintas desa kan gitu. Nah, jadi kalau sekarang dikembalikan ke Gapoktan, mungkin petani lebih dekat, lebih tahu, nanti juga kan kontrolnya lebih ini kan, situasi apapunnya kan gitu, situasi petani tanam dan petani belum tanam kan gitu, sampai kan rumahnya kan bakal tahu kan kalau Gapoktan. Jadi kalau ada penyelewengan itu Gapoktan bakal lebih tahu lah di tingkat penyelewengan itu kan gitu. Lalu menurut Bapak, apakah mekanisme baru ini dapat meningkatkan transparansi terkait yang baru saja Bapak sampaikan, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini? Betul, itu meningkatkan transparansi. Jadi Gapoktan itu tahu kan gitu. Jadi petani juga lebih betul kan harga headnya itu segini kan. Kalau pupuk urea 2250, NPK 2300, karena jauh mungkin yang contoh yang sekarang bisa jadi angka 2.500 sampai kan 3.000, karena transportasi itu per karung kadang lebih dari 10.000 kan gitu.
pas datang petani, waktu datang ke kios pupuknya nggak ada atau tutup kan bolak-balik jadi ongkos lebih mahal, kan gitu. Nah, kalau Gapoktan mungkin kan Gapoktan itu dekat, bisa tahu jam berapapun dilayani. Karena Kalau sesuai kios-kios dengan masa KPL yang tanam lain ya. kan mungkin buka jam 8, tutup jam 4. Sementara kalau Gapoktan bisa, yang penting dibuka aja lah kan gitu. Bisa Kalau diketuk berdekatan, pintunya. nah, kan gitu. Petani urgensi kan gitu, mau pupuk sekarang pagi-pagi jam 6 udah datang, bisa dilayani kalau udah dekat mah kan gitu. Iya. Mungkin seperti itulah. Dengan Gapoktan lebih paham musim tanam, mungkin tidak ada lagi ceritanya nanti kasus tertunda Iya. waktu pemupukan ya, Pak Iya, Reza. betul. Oke. Saya kembali ke Pak Reza, bagaimana Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi ini agar tepat sasaran, Pak? Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menghindari kebocoran di lapangan? Iya. Jadi yang pertama memang kita koordinasi dengan distributor itu setiap bulan pasti dilaksanakan, Bu Lia. Yang pertama, terus yang kedua memang ketika kita melakukan pengawasan ke lapangan secara berkala, dan itu memang diacak sampling setiap bulan gitu masing-masing KPL-nya. Nah, dan bukan itu saja. Jadi Bapak Ibu semua, jadi memang kita meninformasi dari media sosial, dari WA. Nah, kalaupun misalkan ada yang ada terhambatnya penyaluran atau distribusi, kita sudah suka menerima, Bu, dari info dari petani, dan kita langsung tindak lanjuti dengan distributor. Jadi memang sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi halangan untuk media curhat atau media misalkan untuk menyampaikan terkait dengan kendala distribusi pupuk di lapangan. Jadi semua fasilitasi media sosial gitu, baik telepon, WA, kita sudah terbuka semua gitu. Kembali ke Pak Sidarta, apakah ada jaminan bahwa harga pupuk bersubsidi di tingkat petani sesuai dengan harga eceran tertinggi, Pak, dari PTPI ini? Oke, jadi dalam PTPI itu melalui existing ya Bu ya, mekanisme existing itu kami ber-SPJB dengan distributor, dan distributor pun ber-SPJB dengan kios. Itu memang di dalam klausul itu memang wajib untuk memberikan harga yang sesuai, yaitu harga HIT ya. Nah, adapun mungkin nanti ketika di lapangan ditemukan beberapa kasus yang memang kios itu menjual ke petani yang tidak sesuai HIT, itu kami harus melakukan klarifikasi melalui rekan-rekan kami di lapangan, yaitu dari AE-nya dan AAE-nya itu kenapa. Biasanya beberapa case adalah memang karena tadi betul jarak, Bu. Jarak, jadi ada tambahan ongkos untuk pengiriman ke sana. Atau ada kasus-kasus mungkin bayar panen, atau nanti ada kasus-kasus ya memang yang itu kasuistis tergantung dengan wilayah masing-masing gitu. Tapi pada prinsipnya kami Pupuk Indonesia sudah ber-SPJB dengan distributor, dan distributor pun sudah dengan kios bahwa harus berkomitmen untuk HIT. Jadi pengawasan dan komitmen itu terus dilaksanakan ya, Pak? Betul, dan harus, Bu. Harus. Iya. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh PTPI dalam memastikan ketersediaan pupuk dan kelancaran distribusi ke petani, Pak? Jadi PT Pupuk Indonesia itu dalam memastikan stok, Bu, kami punya command center di Jakarta, di kantor pusat kami yang namanya DPCS. Itu nanti di layar itu clear, DPCS itu menggambarkan gudang lini kami itu stoknya aman atau tidak, dan itu berdasarkan Permendak untuk dua minggu ke depan. Lalu untuk level distributor dan kios kami juga ada aplikasi yang namanya Rekan, Bu. Jadi Rekan itu nanti menginformasikan bahwa stok ini aman atau tidak, ada berapa tonase di setiap kecamatan. Nah, itu mengacu Permendaknya adalah untuk 1 minggu ke depan kebutuhan. Tapi kadang-kadang suka ada laporan atau informasi bahwa ketika petani membeli, seperti Bapak tadi sebutkan bahwa stoknya tidak tersedia di kios. Nah, ini antisipasinya bagaimana, Pak Sidarta? Jadi kami, Bu, PT Pupuk Indonesia itu memang setiap hari bahkan, Bu, ya, setiap hari itu memantau dan memonitor, terutama tim lapangan kami AE dan AAI itu supaya harus di kios itu ada pupuk.
Mungkin ketika ditemukan tidak ada, mungkin waktu itu adalah puncak musim tanam dan arus penyaluran itu sangat besar mungkin ya. Dan mungkin itu sedang dalam in transit artinya adalah pengiriman dari dan sedang perjalanan ke kios tersebut dari distributor ke kios tersebut. Jadi tidak ada sampai misalkan 0-1-2 hari gitu ya Pak? Sebetulnya dari atas ke bawah itu sudah direncanakan dan harusnya tidak ada kekosongan, Bu. Oke. Nah, terakhir untuk Pak Sumarna saya ingin bertanya, apa saran atau masukan dari Gapoktan untuk pemerintah agar penyaluran pupuk bersubsidi ini efektif, efisien dan adil untuk petani? Sarannya apa? Saran saya jadi gini, penyaluran pupuk supaya sesuai dengan head itu dikembalikan ke Gapoktan yang mampu. Tapi kalau memang ini terjadi kembali ke Gapoktan, saya kan harus siapa yang akan memverifikasi itu kan kemampuan Gapoktan. Satu. Yang kedua, kemampuan Gapoktan itu kan tidak semua Gapoktan mampu di dalam SDM, permodalan, tempat kan gitu, sarana transportasi. Nah, kalau sekarang ujug-ujug dikembalikan ke Gapoktan, ini akan timbul masalah kan gitu. Masalahnya apa? Karena kesiapan di lapangan itu belum siap kan gitu. Kalau secara Gapoktan kami walaupun besok mau dilaksanakan oke-oke saja, tapi yang lain kan gitu, itu belum siap kan gitu. SDM, modal, tempat kan itu harus ada dulu kan gitu. Terus nantinya kan ini gak langsung ke PI. Nah, kalau sekarang dirubah, modal belum siap, tempat belum siap, nah transportasinya belum siap, bisa-bisa pupuk langka di petani kan gitu. Jadi menurut saya ini akan harus diberlakukan ini mungkin bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, karena masa-masa ini tuh harus ada pembenahan dulu kan gitu. Siapa yang akan memverifikasi ini? Siapa yang akan bertanggung jawab ini untuk menentukan Gapoktan layak dan tidak layak kan gitu, untuk menjadikan sebagai pengecer pupuk. Karena ini Gapoktan ini kan di wacananya jadi langsung ke pupuk Indonesia, enggak lagi ke distributor. Nah, ini yang harus beratnya ini kan di sistem kan gitu, WCM kalau bahasa tadi kan ada sistem penebusan pakai WCM. Nah, sekarang kan penebusan petani itu menggunakan aplikasi iPuber. Terus kalau yang menggunakan kartu tani harus punya edisinya kan gitu. Nah, itu kendala-kendala itu yang harus kita pikirkan kan gitu. Jadi tidak bisa kelompok Gapoktan ini langsung semua ke Gapoktan, wah langka ini pupuk, bermasalah lah semua kan gitu. Kembalinya ke pemerintah juga kan gitu. Saran saya seperti itu mungkin masa transisinya diperpanjang mungkin. Betul. Atau mungkin tadi pilot project dulu Ibu ya. Pilot project dulu. Itu gambarannya berapa lama Pak pilot project di 3 bulan ya. 3 bulan. Oke. Ke Pak Reza, saya rekomendasi dari Dinas Pertanian untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi ini, Pak? Jadi memang yang pertama ya itu tadi itu tadi. Jadi memang kebutuhan kios atau Gapoktan nanti mungkin harus disesuaikan dengan data RDKK. Jadi memang data yang pada awal itu ya memang yang data dari RDKK itu harus betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya luas lahan yang dimiliki petani, komoditas yang ditanam gitu ya. Nah, itu kan menjadi jaminan datanya harus betul. Kalau memang datanya sudah betul dan peruntukannya benar, tepat sasaran, itu mungkin akan efisien efektifnya. Yang dikhawatirkan itu ketika misalkan ketika musim kemarau, kebutuhan pupuk banyak, nah itu kan menjadi tidak efisien efektif kalau memang itu terjadi di lapangan. Saya kira itu harus ada antisipasi juga betul, bagaimana solusinya. Pak Reza, terkait dengan pendataan petani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu kita melibatkan berbagai pihak gitu. Sebetulnya bagaimana mekanisme pendataan petani dalam RDKK pupuk bersubsidi ini? Jadi memang itu kan kebanyakan persepsi petani bahwa menyusun RDKK itu menjadi tugas PPL. Sebenarnya dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, memang itu menjadi tugasnya petani dan kelompok tani. Nah, mungkin di saat ini saya mengharapkan bahwa memang petani dan kelompok tani memang harus sangat respon gitu ketika memang ketika ada pendataan terkait dengan petani yang akan masuk pupuk bersubsidi.
sampai saat ini kan kadang-kadang petani ingin mendapatkan bersubsidi, tapi kadang-kadang persyaratannya tidak ditempuh. Jadi sampai saat ini ketika misalkan petani harus membawa kakak, harus datang sendiri misalkan ya. Nah itu memang harus sangat dibutuhkan karena semua yang dilakukan PPL tidak bisa meng-cover semua petani gitu ya. Apalagi kalau ada nik yang tidak padan. Nah itu kalau apalagi ada nik yang tidak padan. Sebenarnya kan beberapa kecamatan sebetulnya Pacamat atau Bucamat sudah membuka diri akan menerima ketika petani datang ingin mempadu padankan nik gitu ya. Jadi memang sangat diharapkan bahwa respon petani harus mau dan harus datang gitu ke kecamatan. Jadi ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, Pak? Bisa. Tidak perlu kecapil. Tidak perlu sebetulnya mah. Jadi memang beberapa kecamatan yang saya temui tahun 2024 seperti Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Bayongbong, Cigedug. Alhamdulillah Bucamat Pacamatnya sangat respon. Ketika petani misalkan memang belum padu padan, itu sangat diharapkan kedatangannya. Bahkan diinformasikan terhadap seluruh kepala desa, Bulia. Jadi memang kepala desa juga memang harus memiliki tanggung jawab moral ketika misalkan petaninya memang belum masuk ke dalam RDKK. Gitu. Jadi ke depan memang ya petani, kelompok tani sangat diharapkan partisipasinya, kooperatifnya membantu PPL dalam pendampingan penyusunan RDKK, Bulia. Jadi kalau misalkan Sobat Tani ada penyuluhnya yang menyampaikan informasi bahwa petani A, B, C belum memenuhi syarat, itu harus betul-betul responsif. Nah itu, iya. Jadi memang kan tidak semua harus dilakukan oleh PPL, karena kan petani dalam satu kelompok kan sangat banyak, apalagi dalam satu desa, Bulia. Karena kan kondisi di Garut, PPL itu kan memegang 1 sampai 3 desa. Betul. Jadi sangat kasihan gitu ketika memang PPL harus meng-cover semua data petani yang harus masuk ke dalam RDKK, boleh. Terkait dengan penyuluh pertanian, Pak, bagaimana Dinas Pertanian melihat peran strategis penyuluh pertanian dalam mendukung implementasi kebijakan baru ini? Iya. Jadi saya sangat setuju sebenarnya dengan implementasi baru ini karena memang pupuk langsung tersalur ke Gapoktan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sumana memang betul sekali. Gapoktan bisa mengontrol terhadap semua petani yang menebus pupuk. Nah terkait nanti peran PPL ya, jadi mungkin nanti akan ada bimbingan atau latihan atau BIMTEK terkait nanti mungkin dengan penguatan kelembagaan. Artinya PPL nanti memegang peran yang sangat strategis ketika nanti penguatan kelembagaan harus dilakukan. Jadi memang kita mengajak semua PPL untuk bersungguh-sungguh memang membina Gapoktan itu agar memang pupuk bersubsidi tepat sasaran. Itu ya. Oke. Nah, tentu ke depan penerapan regulasi baru ini tidak lepas dari kendala, tantangan dan permasalahan di lapangan, termasuk mungkin terkait dengan peran PPL itu sendiri, Pak. Betul. Bagaimana Dinas Pertanian sebagai rumah penyuluh untuk menghadapi segala potensi konflik ini dalam melindungi PPL-nya, Pak? Jadi kan gini, Bu ya. Jadi kalau kita melihat tahun kemarin berjalan dengan IPUBER gitu ya. Jadi memang sepanjang regulasi ditaati oleh semua tim PUBER itu mungkin tidak akan berdampak konflik atau masalah gitu ya. Jadi semua persyaratan yang disyaratkan di Permentan gitu ya. Fotonya langsung petani, barangnya ada gitunya. Kalau misalnya tebusan berkelompok administratif bisa dipersiapkan oleh KPL, saya kira tidak menjadi masalah. Jadi memang sepanjang aturannya ditaati oleh kita semua, sebenarnya tidak akan menjadi masalah, Bu ya. Gitu. Jadi banyak stakeholder terlibat ya. Iya, dari betul. Mulai pendataan harus tepat, kemudian penyaluran dan verifikasi akhir. Jadi memang posisi penting PPL itu dalam verifikasi dari mulai petani gitu ya, verifikasi lahan, verifikasi dalam kelompok memang sangat dibutuhkan, Bu. Jadi memang kunci daripada efisiensi dalam efektivitas penyaluran subsidi ada itu database yang memang betul-betul valid, Bu. Jadi sampai saat ini kita masih ada data petani yang memang niknya belum padu padan, Bu ya. Jadi sampai saat ini ada petani yang belum masuk kelompok tani, ada yang memang tidak masuk dalam sistem juga memang karena niknya belum padu padan gitu. Jadi tahun kemarin kita sosialisasikan di 2024, ternyata 2025 masih ada petani yang belum nik padu padan, Bu, kira-kira itu ya. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan ke depan terhadap semua sistem ini ya. Kita mengajak semua penyuluh, stakeholder yang lain memang untuk bisa mempersiapkan bahwa data petani memang harus sesuai dengan aturan agar bisa mendapatkan bersubsidi. Ya. Tapi Dinas Pertanian siap ya, Pak? Siap, Bu. Jadi kita siap sebagai insan pertanian untuk membantu seluruh petani untuk meningkatkan ketahanan pangan, Bu ya.
Oke. Nah, demikianlah Sobat Tani obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak-bapak Sama-sama, atas Bu Lia. kehadirannya di Obatan TV dan memberikan informasi-informasi seputar kebijakan dan regulasi tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari hulu sampai hilir. Semoga penonton setia Obatan TV bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Oke, demikianlah Sobat Tani. Semoga kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, para petani bisa merasakan manfaatnya, dan tujuan kita bersama untuk mencapai swasembada pangan bisa tercapai dengan cepat dan baik. Saya Lia pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel Obatan kita. Tetap sehat, tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya Pak Wardah.